Halo semuanya, aku Molita Lin dan di video hari ini aku mau bikin video rekomendasi makeup ke pemula atau beginner makeup starter kit. Aku udah pernah bikin video ini sekitar 2 tahun lalu dan itu udah lumayan lama ya, dan beberapa dari kalian minta aku untuk bikin yang updated versionnya karena sekarang udah banyak banget produk makeup yang baru dan pastinya kita pasti pengen coba produk baru dong, ya kan? Jadi sekarang aku bakal tunjukin ke kalian produk apa yang kualitasnya bagus, cocok untuk pemula dan harganya itu masih terjangkau. Jadi langsung aja kita mulai. Kita mulai dulu dengan primer. Nah, jadi primer itu adalah dasar yang kita pakai ke muka sebelum kita pakai foundation. Nah, primer itu sebenarnya fungsinya banyak banget. Jadi kita tuh mesti pilih primer sesuai dengan kebutuhan kulit kita. Kalau misalnya kulit kalian kering, pilih moisturizing primer. Kalau kulit kalian bermasalah di pori-pori dan pengen pas makeup pori-porinya tuh lebih kayak samar, kalian pakai pore minimizing primer. Kalau misalnya kulit kalian cepat berminyak, kalian bisa pakai mattifying primer. Untuk moisturizing primer, aku rekomen banget ini dari Studio Tropic. Ini tuh namanya Flawless Priming Water. Ada dua jenis sih, for normal to dry skin, dan ini tuh for normal to oily skin. Menurut aku primer ini tuh unik banget karena dia tuh juga semi moisturizer. Jadi ketika kita semprot, kulit kita tuh langsung terasa super lembab, terus juga langsung kenyal dan halus banget. Terus ini wanginya juga kayak enak banget, kayak dari rose water. Dan ini juga dermatologically tested, terus no alcohol. Aku sendiri suka banget sama primer ini. Terus ini juga produk lokal, harganya terjangkau. Ini tuh isinya banyak banget, tapi mereka juga ada versi travel size-nya. Jadi kalau pengen coba, bisa beli yang travel size seperti ini. Kalau kalian lagi nyari primer untuk nutupin pori-pori, aku rekomen kalian cobain ini, Emina Pore Ranger. Ini harganya sangat terjangkau, tapi ini kualitasnya juga bagus. Kalau aku pakai ini, kulit aku tuh kayak terasa langsung mulus gitu, dan dia tuh bener-bener bisa membantu menyamarkan pori-pori supaya kelihatan lebih kecil. Bukan totally hilang ya, karena size pori-pori tiap orang tuh beda. Kalau yang besar itu paling membuat lebih kecil, tapi nggak bisa sampai kayak hilang. Kalau kulit kalian berminyak, aku rekomen kalian cobain ini, primer dari Makeover Velvet Mattifying. Ini ampuh banget. Tiap kali kalau aku pengen makeup aku tuh lebih tahan anti minyak gitu, aku selalu pakai ini di daerah T-zone, dan dia benar-benar membantu untuk mengunci minyak di kulit kita. Ini juga harganya sangat affordable. Next adalah foundation, dan ini sejujurnya agak susah karena harga foundation itu kan cenderung lebih tinggi ya dibanding yang lain, dan aku juga nggak pengen rekomen ke kalian produk yang cuman murah tapi kualitasnya nggak bagus. Jadi aku kayak berpikir keras apa sih yang nggak terlalu mahal tapi hasilnya bagus. Terus aku juga sempat nanya kalian di Instastory, menurut kalian apa sih foundation yang cocok untuk pemula, harga bagus, kualitas oke? Dan hasil pollingnya banyak banget yang jawab Maybelline Fit Me, dan aku juga setuju sih. Banyak banget orang yang pakai ini tuh cocok, gak bermasalah sih, kayak jarang ada yang kayak jerawatan atau kayak breakout. Rata-rata cocok sama produk ini. Aku sendiri juga cocok. Terus yang Maybelline juga ada dua jenis, Matte and Poreless, sama yang Dewy itu untuk ke kulit kering. Pilihan warnanya banyak, terus hasilnya itu tahan lama dan bagus dan natural, gampang di blend. Pokoknya kayaknya nggak ada kekurangan deh. Apalagi sekarang itu kayaknya ada versi yang ada pump deh, jadi kayak makin perfect. Jadi kalau kalian lagi nyari foundation, highly recommend yang Maybelline. Nah, untuk cushion harganya cenderung lebih tinggi karena packagingnya tuh lebih mahal. Jadi kalau mau beli cushion harus siap-siap, memang itu produknya lebih cepat habis dan harganya lebih mahal. Untuk cushion yang hasilnya bagus dan harganya masih affordable, untuk pemula aku rekomen kalian cobain Emina Bear With Me. Aku udah cobain lumayan banyak cushion dan aku juga cobain Wardah, tapi menurut aku dari segi harga ini tuh sangat terjangkau. Terus ini tuh coveragenya lebih oke, terus dia juga tahan lama, hasilnya mulus. Jadi aku rekomen banget kalian cobain ini. Tapi sayangnya pilihan warnanya itu cuma 3, dan tiga-tiganya itu warnanya hampir sama, cuman beda di undertone. Jadi kalau kulit kalian yang tipe lebih gelap, mungkin kalian gak bakal ketemu shade yang cocok. Kalau kulit kalian super putih juga kalian gak bakal ketemu shade yang cocok. Jadi brand cushion ini tuh lebih cocok untuk kulit yang light to medium aja. Fair and dark, unfortunately nggak ada shade. Lanjut untuk bedak. Sebenarnya bedak tuh masing-masing orang beda ya. Ada yang suka bedak padat, ada yang suka bedak loose. Tapi kalau misalnya pengen hasilnya natural, nggak terlalu berat, kalian pakai aja loose powder. Dan aku rekomen yang Maybelline Fit Me. Sejujurnya aku nggak banyak cobain bedak sih, jadi mungkin aja kalian ada rekomen bedak yang bagus, kalian bisa komen di bawah. Tapi untuk aku sendiri, aku suka yang ini, Maybelline Fit Me, karena dia itu halus banget, nggak kasar. Jadinya pas kita pakai ke kulit itu, kulit kita terasa kayak mulus.
dan kayak soft gitu, soalnya partikelnya memang kecil banget. Terus pilihan warnanya juga lumayan sih, dan ini juga isinya banyak, jadi kalian boleh cobain yang ini. Next, untuk eyeshadow, kalau untuk pemula aku nggak rekomen kalian beli palette yang terlalu banyak warna, contohnya yang kayak ada kuning lah, biru lah, hijau, ungu, dan lain-lain, karena menurut aku itu warna-warna yang not so wearable, kecuali kalian memang tipe yang pakai warna itu setiap hari. Tapi setahu aku untuk pemula pakai eyeshadow aja boro-boro, apalagi pakai warna kayak gitu. Jadi aku saranin kalian untuk beli warna yang lebih netral, kayak warna coklat, shimmer coklat, terus kayak warna soft pink, warna orange atau peach itu juga masih oke. Ya, jadi warna yang lebih aman aja deh. Dan di dalam semua makeup itu sebenarnya eyeshadow itu paling susah dibuat. Makanya kalau kalian perhatiin ya, eyeshadow yang harganya lebih murah itu kebanyakan nggak begitu pigmented, kurang blendable, dan kurang keluar warnanya. Bukan aku bias, tapi memang eyeshadow high-end itu kualitasnya lebih oke, lebih creamy, lebih pigmented, lebih keluar aja warnanya. Nah, jadi untuk eyeshadow yang affordable menurut aku, yang harganya oke, kualitasnya oke, kalian bisa cobain ini dari Maybelline. Tapi yang ini ya, yang City Mini Palette ya. Kalau palette Maybelline yang lain, aku nggak terlalu rekomen. Aku paling rekomen kedua ini. Ini paling bagus. Nah, kalau kalian suka warna peach, coral, orange, pilih yang City Mini Palette yang Fifth Avenue Sunset. Total ada 6 warna dan warnanya cakep-cakep banget. Pigmentasinya juga oke, gampang di blend. Terus kalau suka yang warna pink, kayak netral, coklat, kalian pilih warna yang Chill Branch dari City Mini Palette juga. Ini juga warnanya bagus, cocok banget untuk pemula. Dan sebenarnya untuk pemula itu gak mesti yang super duper pigmented, karena ntar kalian bakal kesusahan blend. Jadi pilih yang sedang-sedang gitu. Kalau untuk maskara, menurut aku brand yang nggak bakal kalian salah beli itu adalah Maybelline. Karena maskara Maybelline itu semuanya bagus-bagus, jadi kalian pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Kalau kalian suka yang gelap, tebel, hitam, kalian pilih yang ini, Maybelline Total Temptation. Ini tuh bener-bener bikin bulu matanya kayak gelap, tebel gitu. Dan ini bagus banget. Cuman ini kekurangannya adalah menurutku cepet habis. Jadi nggak seawet maskara lain, cepet habis. Tapi ini waterproof dan tahan lama. Nah, kalau misalnya kalian suka yang lebih natural, yang nggak terlalu tebal gitu, kalian bisa cobain ini, The Falsies Push Up Drama. Ini tuh super duper waterproof, jadi tenang, dia nggak bakal beleber. Cuman ya agak susah dihapus. Sebenarnya masih banyak sih maskara Maybelline yang bagus, kayak yang Magnum Big Shot. Kalau bulu mata kalian panjang, aku rekomen itu. Next, untuk eyeliner yang affordable dan bagus, aku udah cobain banyak, tapi hatiku tetap suka sama yang Maybelline. Kalau kalian suka gambar eyeliner yang super tipis, yang halus, pokoknya garisnya tuh nggak tebal, aku sangat-sangat rekomen Maybelline Hyper Sharp Liner yang tutupnya warna kuning. Karena aku nggak pernah ketemuin eyeliner yang setipis ini ujungnya, ini paling pointy. Jadi suka banget sama ini. Tapi kalau misalnya kalian suka gambar eyeliner yang tebal, yang sekali swipe langsung hitam, tebal, pekat, anti luntur, waterproof, aku rekomen yang ini, Maybelline Hyper Impact. Ini harganya murah banget, dan ini itu hitam banget. Jadi ya, kedua dari Maybelline lagi. Next, untuk blush, contour, dan highlighter, aku sangat rekomen kalian untuk cobain yang dari BLP. Ini tuh brand lokal. Kenapa? Karena dia sudah 2-in-1, jadi ada warna blush dan highlighter. Jadi BLP ini ada 3 palette, cuman aku paling suka sama yang ini karena warna blushnya cantik banget, cocok untuk semua warna kulit dan semua undertone menurut aku. Terus highlighternya juga bagus banget, pigmentasinya pas, creamy, nggak powdery, jadinya dia nempel banget ke kulit. Sangat-sangat rekomen ini. Terus juga ada cerminnya. Kalau kalian pengen kontur-kontur gitu, aku rekomen kalian beli palette ini aja karena dia ada warna konturnya dan blush onnya. Untuk coklatnya menurut aku ini universal banget, nggak terlalu hitam tapi juga nggak terlalu pucat, jadi di tengah-tengah semua warna skin tone masuk. Aku hampir aja lupa sama concealer. Kalau kalian lagi nyari concealer yang coveragenya tinggi, harganya murah, oke, aku rekomen yang ini, The Sam Cover Perfection Tip Concealer. Ini kalian bisa beli di online shop atau mungkin di Jakarta. Jakarta kan ada counter The Sam ya, jadi kalian bisa beli di sana. Harganya murah banget, walaupun kecil tapi dia tahan banget. Aku udah pakai udah mau setahun tapi nggak habis-habis. Kalau kalian suka sesuatu yang lebih natural hasilnya, yang nggak terlalu berat, aku rekomen ini dari Maybelline Instant Age Rewind.
Kayaknya aku udah pernah sebutin ini dulu, tapi memang ini cocok banget untuk pemula. Dan ini sudah ada di counter Maybelline Indonesia, jadi udah nggak perlu beli-beli online. Nah, terakhir nih adalah bagian lipstick. Dan sebenarnya lipstick itu susah banget sih, karena setiap orang selera warna beda, selera tekstur beda, dan lain-lain. Jadi sebenarnya itu kalian milih aja sih, tergantung kalian sukanya yang mana. Oke, terakhir aku bakal rekomen makeup brushes. Sejujurnya aku nggak banyak cobain brushes karena dari dulu tuh aku sering dikirimin dari brand Zoeva, jadi aku tuh selalu pakai brush dari brand Zoeva. Cuman Zoeva tuh emang lumayan mahal. Nah, sebenarnya makeup brush itu kalau mau kualitas yang bagus memang harganya lebih tinggi. Tapi aku sangat saranin sih, kalau memang kalian hobi makeup dan pengen brush yang tahan lama, invest lah ke brush yang lebih bagus, karena brush itu kalian bakal pakai sampai bertahun-tahun. Jadi daripada beli yang kualitasnya kurang tapi murah, mending nabung aja sampai ada duit baru beli yang bagus. Pas kalian pakai, kalian bakal terasa lebih happy, kualitasnya bagus, dan bakal tahan lama. Kalau kalian lagi nyari brush, aku rekomen yang ini dari ini online shop sih, dari I'm Addicted. Mereka itu ada per set. Menurut aku ini bagus banget kualitasnya, dan bentuk brushnya itu juga fungsional banget, sangat kepake. Nah, yang ini tuh ada contour and highlight brush. Jadi total dalamnya tuh ada 5. Dalamnya itu ada 5. Dalamnya itu ada 5, ada untuk kontur hidung, ada untuk kontur sini, ada untuk highlight. Jadi lengkap banget. Terus juga ada yang basic. Yang basic ini ada powder brush, ada foundation brush, ada blush brush, terus juga ada beberapa untuk bagian mata. Dan ini ada khusus untuk mata. Jadi menurut aku ini bagus banget dan lengkap banget. So guys, itu dia video untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau kalian ada rekomendasi produk bagus untuk beginner, silahkan komen di bawah, karena ini adalah forum kita untuk saling berbagi. Oke, thank you so much for watching. Jangan lupa berikan like dan subscribe to my channel untuk video-video lainnya. See you next time. Bye!